안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 다음 주에는 여러분들이 중간고사 볼 거라고 들었어요. 그게 맞아요? 맞으면 열심히 공부하세요. 그래서 여러분들이 좋은 점을 받을 수 있어요. Nah, halo semuanya, bertemu lagi bersama Foni Sam di video pembelajaran kali ini. Dan Sam juga mendengar bahwasannya kalian minggu depan akan menghadapi UTS ya. Kalau begitu, kalian belajar yang giat supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus. 오케이? 화이팅! 자, 오늘은 우리가 시간과 일상생활을 배워보도록 하겠습니다. Jadi, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang waktu dan kegiatan keseharian. Nah, seperti biasa, ada 학습 목표 atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kita akan mempelajari tentang goyuo susa atau tentang kata bilangan asli Korea ya. Yang kemarin kita membahas tentang bilangan Cina, sekarang kita membahas tentang bilangan asli Koreanya. Nah, goyuo itu adalah bahasa asli Korea dan susa itu adalah bilangan. Berarti bilangan asli Korea. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari Gibbon Ohui ya, seperti biasa tentang kosakata yang berkaitan dengan waktu dan kegiatan keseharian. Selanjutnya, tidak lain dan tidak bukan ya, munpok atau tata bahasa ya. Selanjutnya ada yonsup haja, ayo latihan ya, supaya kalian terbayang bagaimana cara menerapkan tata bahasa yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya ada apa ini? Ada spoiler. 무슨 스포일러예요, 선생님? Spoiler apa, Sam? Nah, spoiler untuk pertemuan kita berikutnya. Oke, maka dari itu nantikan ya. 기다리세요. Kita mulai. Yang pertama, kita membahas tentang goyo susa atau bilangan asli Korea. Nah, sebetulnya apa sih, Sam, bedanya dengan bilangan Cina yang kemarin kita belajar itu tuh? Sebetulnya di video pembelajaran kemarin, Sam sudah menjelaskan perbedaan bilangan asli Korea dengan bilangan Cina ya. Namun di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bilangan asli Koreanya. Nah, tujuan dari bilangan asli Korea ini adalah untuk menyatakan ini, jumlah dan banyaknya benda. Nah, sedangkan untuk bilangan Cina itu digunakan untuk bilangan yang lebih besar dari 100. Jadi, bilangan asli Korea itu biasanya digunakan untuk jumlah yang lebih sedikit atau under 100 ini ya. Biasanya dinyatakan untuk menyatakan umur, kemudian menyatakan jam, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat tabel di sini. Di sini ada bilangan asli Korea ya, mulai dari 1 sampai 100. Sam tarahaseo, ikuti Sam ya. Yang pertama kita mulai dari 1, itu hana. 2 dul, 3 set, 4 net, 5 dasot, 6 yosot, 7 ilgop, 8 yodol. Bukan yodol, bukan ya, yodol. Tapi untuk penulisannya di bawahnya ditambahkan real dan biup. Untuk cara membacanya cukup yodol saja. Kemudian 9 ahop dan 10 yol. 11 sistem membacanya atau cara membacanya sama seperti bilangan Cina kemarin, yaitu ditambahkan saja 1 ya. 10 itu yol dan 1 itu hana, berarti yol hana. Bilangan Cina pun sama. 10 itu sip dan 1 itu il, berarti sip il. Sama ya. 12 yol dul, 13 yol set, 14 yol net, 15 yol dasot, 16 yol yosot, 17 yol ilgop, 18 yol yodol, bukan yol yodol, oke. 19 yol ahop, dan 20 semul. 10, ini untuk bilangan puluhan, 10 yol, 20 semul, 30 soren, 40 mahen, 50 swin, 60 yesun, 70 ilhen, 80 yoden, 90 ahen, dan 100 beg.
Nah, di sini ada vocabulary tipsnya. Yang pertama, kata bilangan asli Korea, hana, dul, set, net, dan semul, ya, yang diberi tanda bintang ini juga termasuk. Nah, apabila diikuti kata lain seperti kata jenis, bentuknya berubah menjadi han, du, se, ne, dan semu. Ya, mari kita lihat contoh di bawah ini. 자, 교실에 남자가 한 명이 있습니다. Ya, 교실, kelas. Di. Kalau untuk kosakata kelas saja dibacanya 교실. Tapi untuk jika ada ini bacanya jadi 교실에. 교실에. 교실에 남자가 laki-laki 한 명이 있습니다. Berarti di kelas ada satu orang laki-laki. Hana. Karena di sini di belakangnya diikuti dengan kata jenis, ya, berarti dibulatkan menjadi han, bukan hanamyong, bukan ya, hanmyong. Kalau dua orang gimana sih? Dua orang pun sama, berarti 교실에 남자가 두 명이 있습니다. Bukan 둘명이 ya, 두 명이 있습니다. Begitupun sama dengan bentuk-bentuk yang lain atau set, net, semul pun sama ya. Myong. Nah, myong itu adalah kata jenis yang digunakan untuk menghitung manusia. Myong. Atau untuk bentuk sopannya bun ya. Bun itu bisa detik ataupun kata jenis untuk menghitung orang ya. Next. Di sini ada kata bilangan untuk kata jenis atau suguan hyongsa. Nah, kata bilangan untuk kata jenis adalah kata bilangan yang digunakan untuk menerangkan kata benda yang mengikutinya. Misalkan jam atau shi. Nah, seperti yang saya bilang bahwasannya bilangan asli Korea itu adalah untuk menyatakan jam. Ya, misalkan 지금 몇 시입니까? 몇 시. 몇 berapa? 시 jam. Sekarang jam berapa? 12시입니다. Sekarang jam 12. 10 du si. Bukan yoldulsi ya, karena di belakangnya ada si kata bilangan si kata jenis ini yoldulsi입니다. Nah, sedangkan untuk menit itu menggunakan kata bilangan Cina. Nah, misalkan 지금 몇 시입니까? 오후 3시 45분입니다. Nah, jam 3 lewat 45 menit sore. Si bukan set si, tapi si 40. Nih, bilangan Cina ya. 40. 45 menit. Bun, menit. Nah, di sini ada vocabulary tipsnya. Ya, myot yang berarti berapa dilekatkan dengan kata benda, jenis benda untuk menyatakan jumlah suatu benda. Ya, jadi intinya menanyakan berapa ya. Di sini jam berapa nomormu berapa. Nah, untuk selanjutnya ada nih, di sini kadang 30 bun atau 30 menit juga bisa disebut dengan ban. Misalkan jam 1.30 hansi 30 bun atau hansi ban ya. Itu pun sama. Next. Di sini ada kosakata dasar untuk AM itu biasanya ojan ya. Dan mulai dari tengah malam sampai jam 12 siang. Nah, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu adalah ohu. Dan untuk siang, nat, malam bam, pagi achim, siang jomshim, malam jonyok, dan dini hari sebyok. Nah, untuk jam sendiri yang tadi ya, jam itu berarti shi, dan menit itu bun. Untuk detik sendiri cho ya. Nah, ini contohnya jam 1 berarti hanshi bukan hanashi, hanshi. Kemudian jam 2 lebih 5 menit berarti dushi obun ya. Dushi obun imnida. Ingat untuk menit menggunakan bilangan Cina. Selanjutnya, seshi 10분
3시 10분입니다. Jam 3 lebih 10 menit. Kemudian 4시 15분. Ya, 4시 15분. Dan ini 5시 20분. Oke, paham ya? Untuk jam menggunakan bilangan asli Korea dan untuk menit menggunakan bilangan Cina. Di sini ada kosakata dasarnya ya. Ada ironada, bangun tidur, 일을닦다, menggosok gigi, 세수하다, mencuci muka, 숙제하다, mengerjakan PR, 청소하다, bersih-bersih, 시작하다, mulai, 끝나다, selesai, 운전하다, menyetir, 출발하다, berangkat, 시험을 보다, menghadapi ujian, 파티를 하다, berpesta, 구경하다, melihat-lihat. Misalkan ke toko cuma melihat-lihat doang. 손님, 무엇을 도와드릴까요? Misalkan kalian ke Korea nih, terus ditanya, ada yang bisa saya bantu? Kata si pelayannya. Terus kalian nggak akan beli nih, cuman bilang gini aja. 아니요, 잠깐 구경하러 왔어요. Atau 아니요, 잠깐 구경해요. Tidak, saya hanya melihat-lihat sebentar gitu. Ya. Kemudian batta, menerima. Dan hui hada. Hui hada, rapat. Oke. Selanjutnya ada tata bahasa kada, menunjukkan arah. Nah, partikel seperti yang kita ketahui artinya adalah di ya atau ke. Nah, partikel ini biasanya digunakan bersama kata kerja yang ini nih, kada, oda, dan nida. Nah, untuk eso kan saya pernah bilang, eso itu artinya ke atau di juga, tapi untuk menyatakan kegiatan. Nah, mungkin kalian bingung, kan kada, oda, dan nida ini pergi, datang, dan bersekolah, dan nida tuh ya. Itu sama-sama kegiatan saya, ya itu pengecualian untuk partikel ya. Untuk kata kerja ini bisa menggunakan esok pun bisa sebetulnya ya. Jadi fleksibel untuk kata kerja ini. Nah, mari kita lihat contoh. 지금 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah sekarang. 지금 sekarang. 학교 sekolah 가요. Pergi ke. Ya. Kemudian 저는 한국 대학교에 다녀요. 다니다, bersekolah. Saya 한국 대학교, Universitas 한국에 다녀요. bersekolah. Berarti saya bersekolah di Universitas Hankook. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tata bahasa an atau negasi yang artinya tidak. Nah, negasi an ini diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat untuk membentuk kalimat negasi. Nah, mari kita lihat contoh di sini adalah 지금 학교에 안 가요. 지금 sekarang 학교 yang tadi ya, ke sekolah. 안 가요, saya tidak pergi ke sekolah sekarang. Kalau tanpa an berarti bentuknya yang tadi kada. Pakai kada, 지금 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah sekarang, ya. Jadi di depan si kata kerja atau kata sifat. Selanjutnya, 동생이 사과를 안 먹어요. Adik apel ya. An tidak 먹어요, makan. Berarti adik tidak makan apel. Kalau an yang dicoret berarti 동생이 사과를 먹어요. Adik memakan apel. Nah, bagaimana kalau kata kerja atau kata benda yang ada hadanya nih, Sam? Misalkan 공부하다 ya. Berarti sama sistemnya, tinggal di depan si kata kerja atau kata bendanya. Misalkan 저는 안 공부해요. Ya, 저는 안 공부해요. Saya tidak belajar. Ataupun bisa jadi 저는 공부를 안 해요. Saya tidak belajar. Ya, sama-sama bentuknya negasi atau tidak, menyatakan tidak. Ya. 저는 공부 안 해요. Jadi tidak mau ya, berarti tidak mau belajar. Saya tidak mau belajar. 저는 안 공부해요. Sama saja. Nah,
연습하자. 드디어 연습하자. Akhirnya ayo latihan. Nah, perhatikan gambar berikut dan tulislah dalam bahasa Korea seperti contoh. Di sini ada 12시 10분, berarti jam 12 lebih 10 menit. Nah, sedangkan di sini berarti setengah 3 ya. Apa tuh? Kalau setengah 3 berarti 2시 30분 atau 2시 ban. Ya, itu bisa dua-duanya. Kemudian yang ini jam 5 lebih 45 menit. Berarti hampir jam 6 ya. Jam 5 lebih 55 menit. Berarti dasotsi 50분. Nah, dasotsi 50분. Selanjutnya ada jam 9. Tinggal 9 dalam bilangan asli Korea berarti ahopsi. Ya. Kemudian jam 11 lebih 20 menit. Berarti yolhansi 20분. Nah, yolhansi bukan yolhanasi ya. Yolhansi 20분. Nah, 드디어 연습하자. Akhirnya, ayo latihan. Yang di sini ada terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Korea. Yang pertama ada bangun tidur pada jam 6 pagi. Berarti bangun tidur yang tadi kosakata yang kita pelajari awal. Bangun tidur berarti ironada ya. Ironada pagi adalah ojon. Berarti kalau diterjemahkan menjadi ojon dari belakang dulu ya. Biasain kalau menerjemahkan bahasa Korea dari belakang. 오전 6시에 일어나요. Atau 6시에 일어나요. Selanjutnya yang kedua, berangkat kerja pada jam setengah 9. Berarti 9시 30분 atau 9시 반에 berangkat kerja apa? 출근해요. 9시 30분 atau 9시 반에 출근해요. Selanjutnya rapat di ruang rapat pada jam 10. Berarti 10시에 회의실에서 회의를 해요. 회의실 atau ruang rapat, rapat. 회의하다, rapat ya. Rapat di ruang rapat pada jam 10. Selanjutnya menghadapi ujian pada jam 7 pagi. berarti 오전 7시에 시험을 봐요. 시험을 보다. menghadapi ujian. 7시 오전에 atau 오전 7시에 시험을 봐요. Dan spoiler. Akhirnya kita sampai di spoiler. Apa sih Sam? Spoiler apa nih? Yuk kita simak bersama-sama ya. 또 지진이네. 지진, 쓰나미 그런 것만이 재난이 아니라 우리 지금 상황이 재난 그 자체라고. 동아리를 하려면 제대로 된 거 영양가 있는 걸 했어야지. 사납부가 뭐야 사납부가. 너 신만이 할 거야? 그 아들이라고 하나 소개하려고 그러는데 할 말이 없어. 할 말이 그냥. 우리 지금처럼 편한 오빠 동생 사이로 지내자. 너는 가르마가 이쪽으로 이렇게 와야 정말 멋있어. 자. 내 가르마야. 현재 퍼지고 있는 흰색 가스의 직접 노출 시 수분 내 사망에 이르는 유독성의 가스임이 확인됩니다. 다들 옥상으로 올라가요. 오빠 미쳤어? 할수 있어, 올라가. 가스 테러 현장에서 대피 중인 시민의 모습이 포착됐습니다.
Nah, bagaimana? Apakah ada yang sudah menonton film barusan? Kalaupun sudah ataupun belum, nantikan ya di hari Jumat pertemuan kita berikutnya. Oke, nanti jamnya akan saya beritahu ya. Oke, 감사합니다. Video pembelajaran kita berakhir sampai di sini. 수고했어요. 금요일에 더 만나요.